Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-Qur'an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Saya mau bikin lah. Allah berkahi, Allah ridhoi apa yang kita kerjakan pada hari ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga yang para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah akan dapat sahabat yang akan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari untuk memulai pertemuan kita awali dengan membaca Ummul Quran bersama ala dunia wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita buka. Mari kita lanjutkan tahsin tilawah kita sekarang surat Al-Isra yang 8 ya. Masih surat yang ke-17 ayat yang ke-8. Ya, asa ya. Asar. Jadi di atas pojok sebelah kanan. Baik, udah ketemu semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum. Ayo. Asa rabbukum an yarhamakum. Idgham ai tahan ya di khaisum suara itu. Ain asa rabbukum an yarhamakum. Wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirina 'asira. Ya. Wa in 'udtum 'udna wa ja'alna yaitu lupa itu ada udna itu tanda mim ya, itu waqaf lazim wajib berhenti itu ya, lupa tadi kelewatan. Jadi wa in udtum udna, nah karena waqaf jadi nanya nggak dibaca mad pendek. Jadi walaupun nafasnya panjang sekali lagi kalau bertemu dengan waqaf lazim maka wajib berhenti ya, tandanya misalnya
Wa in udda berdungan ta mutajanis yang lebur kerta. Jadi wa in udtum udna bareng. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Baik, jadi ketika asa rabbukum ayyarhamakum wa id'udtum udna, boleh berhenti situ. Tapi kalau tadi yarhamakum juga boleh. Tanda jim itu namanya wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh. Tergantung kekuatan kita ya. Kalau kita nafas bisa panjang silakan. Tapi ketika udna maka wajib berhenti. Ayo, baca dulu. Asya'ukum ayyarhamakum wa yudhuttum mudna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ya, Pak Pri. Asya'ukum ayyarhamakum wa yudhuttum وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Ya Pak Irwan. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in kuntum hudna wa ja'alna jahannama lil-kafirina hasira. Hanya pendek. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Hanya pendek hasira. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ya. Ya, ada deh. Wa in uttum ya, lanjut. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ayo. Ya, kita napasnya nggak nyampe ya, jadi boleh di situ berhenti mukminin. Ulang dari ya kata sambung wa ya. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati coba macam inna hadza يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ikhfa ajran anna lahum ajran kabira ya akhiri wa yubashshirul ya ya Bang. Iya akwam gak boleh. Iya akwam. Wa yubashshirul ulang. Wa yubashshirul mu'min. Ya'malunas ya Bang. Wa yubashshir wa yubashshirul ada anunya jadi wa yubashshirul mu'minina alladzina ulang wa yubashshirul ya ini ya lanjut sekarang wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima ya. Dengan wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair ya
Doa itu harakat ya, aku wajib. Perhatikan lagi. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ayo. Wa kana al-insanu ajula. Majum wa yad'ul الإنسان بالشر ya Pak Iwan, Pak Sri. Ya Pak Iwan. Jangan cepat-cepat. Wa yad'ul insan wa yad'ul ain. Bisyarri du'ain du'aahu bil khair. Bisyarri wa kana insanu ya jadi tasir bisyar tekan ranya tasir tahan ikhwatahan wa yad'ul insanu bisyarri du'a du'aahu bil khair. Perhatikan sekali lagi. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar. Ya. Famahawna wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtahu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab.
litabtahu ya litabtahu ولتعلموا عدد السنين والحساب. Ulang perhatikan lagi ya. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Ayo. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ingat, wa kulla pendek taksid lamnya, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ayo wa kulla sekali lagi, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga ayat yang kita baca dan kita simak bersama, insyaallah Allah akan memberikan syafaat melalui wasilah atau perantara Al-Quran yang kita baca ya. Yang lagi teman-teman jangan merasa jenuh, jangan merasa bosan, karena betapa mulianya ya orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran Karim. Karena ternyata setiap ayat yang kita baca itu hitungannya per huruf, bukan per kalimat. Makanya kalau kita baca satu lembar itu sudah ada 5.000 kebaikan yang Allah berikan, dihitung-hitung ya, 5.000 huruf kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita baca satu juz itu 100.000 kebaikan Allah berikan kepada kita. Makanya kalau tadi males kita ya salah satunya boleh mengharapkan keberkahan atau kebaikan yang Allah berikan melalui Al-Quran. Ya, jadi bukannya nggak boleh kita beribadah mengharapkan pahala. Ya, memang yang tingkatan ibadah yang tinggi ya udah terserah Allah, kita baca yang Allah yang Maha Tahu. Ya. Tapi ada juga, boleh juga kita sholat apa yang mengharapkan pahala, mengharapkan surganya boleh. Tapi kalau tingkat yang paling tinggi ibadah itu pokoknya kita ibadah aja. Ya, lillah ta'ala, mau Allah masih apa, mau udah yakin betul. Berarti Allah akan ngasih ya balasan kepada hambanya yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi kita dengan baca ini harus banyak bersabar, tambah terus. Kalau baca salah itu yang manusiawi ya Pak ya, artinya kita sedang dalam proses. Yang penting dengan belajar kita gugur kewajiban ibadah kita melalui belajar. Justru yang berdosa kalau kita nggak mau belajar. Terutama kita sama-sama belajar memperbaiki ya tilawatul Quran. Kita bersyukur sudah bisa baca, ya sudah kenal huruf Quran, tinggal memperbaiki terus panjang hidup kita melekat kewajiban untuk belajar. Mungkin jadi sampai ayat 12 ada yang mau ditanyakan bacanya kayak yang tadi walita lamu ayat berapa tadi?
Mana sih ayat berapa tadi? Eh? Yang terakhir. Oh, wali ta'lamu. Ayo nggak ada, emang ada, nggak ada mat ya kan? Ada das ini namanya gitu kan? Wali ta'lamu ada das ini nawal hisab. Hanya nggak ada tanda panjang, tanda jadi pendek. Wali ta'lamu ada das nggak boleh karena nggak ada tanda matnya, ya. Pendek ya. Ada lagi yang ditanyain bacanya. Baik, kalau nggak ada, ini ada ayat yang barangkali menjadi tadabbur kita sebagai bentuk juga kewajiban kepada Al-Quran, ya. Jadi wajibuna nahwal Quran, ya. Kewajiban adalah jangan tadi belajar membaca. Setelah bisa belajar membaca, maka kita belajar mentadabburi, memahami kandungan Al-Quran. Ya, karena Quran kan semuanya isi tentang petunjuk semua buat kita dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Itu petunjuk kehidupan kita. Biar kita selamat ya dunia dan agar kita bisa mengamalkan berarti kita harus sedikit memahami ya mana perintah, mana larangan. Nah, tadi ayat yang ke-9 contoh ya sampai ayat yang ke-10 deh ya waktunya. Jadi kata Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Nah, ini yang pertama yang harus kita imani, inna hadzal qur'an yahdi. Jadi kata Allah itu sungguhnya menjadikan hadzal Quran yang kita baca ini ya, itu adalah yahdi, menjadi petunjuk ya. Untuk siapa? Untuk lillatihi aqwam ya, untuk orang yang kalau bahasa kita ya untuk ya kaum ya manusia. Kemudian wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran. Jadi yang jelas sekarang di ayat ini Allah menjelaskan tentang fungsi Al-Quran buat kehidupan manusia adalah sebagai hudan sebagai petunjuk. Ya. Yang jelas pastinya kalau kita hidup punya petunjuk akan mudah, gitu kan? Kenapa? Allah sudah ngasih panduannya, gitu kan? Sederhananya ya kalau kita mau pulang, mau musafir kemana, kalau sudah ada petunjuknya nih, kamu besok mau kemana? Udah kasih peta jalannya, udah kasih perlengkapannya yang cukup, lebih tenang kan daripada orang yang pergi nggak tahu peta buta. Wah pasti belangsak kemana-mana. Nah nyasar, itulah hidup seperti itu. Maka saking sayang Allah kepada manusia kasih petunjuk. Waduh kita kepada Allah nggak tahu mana halal mana haram. Akan kita terabas aja, tapi karena Allah ngasih petunjuk, Allah ngasih panduan, ini lo nggak boleh, ini boleh, jadi enak gitu kan. Itulah bersyukurnya kepada Allah. Maka mujizat paling besar adalah Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang sampai hari ini masih terjaga. Ini janji Allah, nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Nah tadi Quran itu diturunkan oleh Allah untuk yahdi petunjuk. Maka awal-awal Al-Baqarah beritakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahkan dalam surat Al-Baqarah juga kalau yang berhubungan dengan berita puasa kan ya, bahwa Allah itu Allah menunjukkan Al-Quran sebagai ya hudan ya untuk manusia ya. Nah, jadi fungsi Quran yang pertama sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup manusia. Makanya orang kalau pengen selamat, pengen terhindar dari segala macam musibah, dari segala macam fitnah yang paling dahsyat nanti nerakanya, maka jadikan sebagai hudan tadi. Alladzi hadzal Quran.
Nah, kemudian wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Nah, setelah orang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Allah juga memberikan kabar gembira, busyra namanya. Siapa? Wa yubasyirul mu'minina, berilah kabar orang beriman. Siapa yang beriman itu? Alladzina ya'maluna sholihati. Jadi orang beriman pasti beramal soleh gitu. Jadi nggak ada orang beriman tidak beramal soleh. Pasti satu paket orang beriman itu adalah amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu hanya dimiliki orang beriman. Pasti. Apa amal soleh itu? Sholat, ya kan? Itu hanya orang beriman. Sholat, puasa, ya, haji, baca Quran, itu hanya orang beriman. Jadi kata Allah, berilah kabar gembira kepada siapa orang beriman, yaitu apa? Orang yang beramal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu merupakan apa? Kebiasaan orang beriman pasti beramal soleh. Amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka nggak ada rumus orang aku beriman nggak pernah sholat, nggak ada, nggak pernah puasa, nggak ada, nggak mungkin. Ya. Zakat, puasa pasti dia ada iman dalam dirinya. Ya. Karena kata Allah apa? Orang yang beriman dalam ayat tadi, inna anna lahum ajron kabiro, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Jadi kita kalau beramal soleh ini, Allah sudah nyiapin pahala yang besar. Gitu. Apa pahalanya? Ya, dan surga yang yang diharapkan oleh kita kan. Kita semua kan hidup ini pasti akan mati. Dan kalau mati kan nanti ada yaumul jaza, balasan. Nah, tadi salah satunya orang beramal soleh itu akan memberikan pahala yang besar nanti di akhirat nanti. Nah, asal kita tadi beramal soleh, ya, istiqomah sekecil apapun. Makanya amal kan yang kata amal soleh kalau diniati karena ibadah. Ya. Kita mau makan, kita minum, apapun kalau niatnya dengan Bismillah akan jadi amal soleh. Itulah bedanya orang beriman dengan orang yang kafir. Orang kafir itu bukan amal soleh, walaupun dia membantu apa nggak ada nilainya. Jadi kalau pengen kita bekerja apapun kalau akan amal soleh kalau diawali dengan baca Bismillah, cari ridha Allah, itu kan amal soleh. Nah kemudian ancaman lagi dalam ayat yang sebelumnya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah kalau tadi kan orang beriman soleh, lawannya adalah apa? Orang sesungguhnya dan orang-orang tidak beriman kepada hari akhirat, ya. Maka adat dalam azaban alim, maka Allah akan persiapkan mereka balasan adalah azaban, ya. Apa azaban? Siksa yang pedih. Jadi lawannya orang beriman adalah kafir, gitu. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari akhirat Allah persiapkan tuh azab yang pedih, ya. Neraka. Itu yang barangkali yang sering harus diingat-ingat terus tuh oleh kita, itu. Kalau kita sedang turun imannya, sedang malas beramal, ingat tuh. Ingat nanti kehidupan setelah kita mati nanti. Ya, karena kita semua pasti akan berakhir gitu. Kenapa? Sudah banyak Allah berkata tetangga kita yang kemarin masih bersama kita, kalau udah enggak ada, banyak kan? Baik yang usia muda, tua, banyak meninggalkan kita. Ya. Yang jadi masalah tadi kita kadang-kadang tidak bisa mempersiapkan nanti, ya, kurang persiapannya maksimal untuk menghadapi hari akhirat nanti. Makanya kalau kita sedang malas ibadah, ingat mati, ya, ingat mati, maka insya Allah akan tumbuh lagi spirit, ya, ibadah kita, semangat ibadah kita. Maka wajar para Nabi mengingatkan, ya, aksiru hadimil ladat al maut. Nabi itu mengingatin, ya, perbanyaklah, ya, mengingat yang menghapus kenikmatan. Apa itu kematian? Kalau mati kan habis gitu. Makan, minum, apa udah habis. Ya kan yang kenikmatan dunia yang sering kita carikan itu. Maka katanya perbanyaklah mengingat yang bisa menghapus segala kenikmatan hidup kita adalah kematian. Makanya tadi kalau kita ingat mati, ya insya Allah hati kita jadi lembut, mudah beramal baik, beramal soleh, gitu.
Yang jelas ayat yang ke-10 ini Allah mengancam, yaitu bahwa ya sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, ya orang-orang kafir itu, maka Allah persiapkan bagi mereka adalah adzaban alima. Adab yang pedih ini yang harus kita. Jadi intinya dalam akidah Islam itu enggak ada istilah orang kafir nanti sama-sama di surga, yaitu pemahaman orang-orang yang apa? Ya sekularisme, liberalisme, ya itu nggak mungkin. Kenapa? Allah sudah nggak ada dekat Al-Quran orang kafir masuk surga, nggak ada. Ya, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Karena kan ya, sebaik apapun orang kafir itu pasti neraka. Karena syarat terima amal harus beriman, harus bersyahadat. Dan ada kan, nah ini yang pemahaman orang-orang liberal itu kan, nanti sama-sama di surga, ya karena apa, sama-sama Tuhannya sama beda, ya. Cara ibadahnya beda, makanya diingetin terus, ya. Karena inna dina indallahil Islam, jangan sekali-kali mencari agama Islam, kata Allah mayyabtigil Islam dinan fala yuqbal, ya, tidak akan diterima ya amalnya. Ini intinya ayat ini yang kita baca tadi, ayat 9 dan 10, Allah memberikan kabar kepada kita tentang fungsi Quran sebagai petunjuk, ya. Ya, untuk manusia ya jelas ya petunjuk bagi orang yang beriman pastinya. Ya kalau orang kafir nggak mungkin itu, ya. Dan juga orang-orang yang beriman, orang yang beramal saleh, maka Allah akan berikan mereka pahala yang besar nanti. Sementara orang-orang yang kafir yang tidak mengimani hari akhirat, maka Allah juga akan persiapkan balasannya adalah di neraka, ya. Ya. Khalidina fiha. Inilah yang harus kita imani, ya. Kita jangan sampai oleh kufur atau kafir kepada ayat-ayat Allah, hari akhirat dan seterusnya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, ya. Kita lagi Isya, ya, kita lagi. Silakan, boleh seputar materi ayat yang kita baca tadi atau yang lainnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, tadi pagi kan kita kajian itu dari Kristen terkait dengan penelitian dari dulu penelitian dulu dan bisa bahwa insya Allah kita akan, kalau kita ikhlas di dulu, kita akan masuk surga tanpa hisab. Nah, itu seperti apa proses itu ya yang memang tanpa hisab? Yang jelas pertama memang intinya mengupas terkait dengan keutamaan orang belajar, ya. Ya tentunya banyak ya keutamaan-keutamanya. Yang jangan salah saya tadi, ya, orang yang belajar itu Allah akan berikan pahala kepada mereka nanti adalah ajrun tadi, ya, yadkhulul jannah, ya, bighairi hisab. Yang jelas yang harus kita imani pertama belajar adalah kewajiban, ya. Kewajiban dulu. Sehingga kita merasa kewajiban, kita merasa butuh untuk belajar. Yang kedua juga ternyata orang keutamaan belajar itu apa? Langkahnya dia dari ke rumah sampai ke tempat belajar itu dia termasuk dikategorikan fisabilillah. Artinya kalau ya Allah menakdirkan dalam perjalanan kita belajar kita kena kecelakaan atau meninggal, itu dikategorikan mati syahid. Mati syahid dunia, ya, bukan. Kalau dunia itu artinya terhukumi syahid, ya, beda dengan mati syahid di dalam medan bertempur perang, itu syahid dunia. Itu menunjukkan betapa mulianya orang yang belajar, gitu, belajar ilmu agama, gitu. Itu memotivasi kita, gitu. Jadi maka setiap kita melangkahkan untuk belajar, bismillahirrahmanirrahim, untuk belajar. Nah, kalau misalnya di tengah perjalanan ada kita kan takdir nggak ada yang tahu kan, maka insya Allah itu akan memperoleh pahala-pahala seperti orang yang
Bisa bilang sampai layar jia sampai pulang ke rumah lagi gitu. Kalau misalnya di sini ya kan, pulang sekolah, pulang belajar misalnya kena kecelakaan misalnya itu masih dalam masih dalam fisabilillah. Kalau sampai rumah lagi berarti selesai itu pahala sabilillahnya gitu, karena sudah sampai rumah. Tapi terus lagi begitu terus itu banyak utamanya ya terkait dengan ini, makanya rugi kalau orang yang ada kesempatan belajar mau belajar, makanya niatnya seperti itu. Maksud kita ini taklim ya. Ya iya nih taklim begini belajar karena kan apa kata khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ternyata kita ini teman orang mulia kata Nabi, orang mau belajar Al-Qur'an. Ya kalau kita mau belajar diangkat tuh derajat kita, kemuliaan kita jadi orang mulia kalau mau belajar. Ya. Walaupun hanya belajar abatasa gitu kan, itu jangan diremehin. Kita bisa ini karena awal dari abatasa kan, nggak ujuk-ujuk saya bisa ini nggak mungkin. Gitu. Ikro dulu gitu kan. Kalau dulu dalam kita kan belum ada ikro, masih Baghdadiyah, alif fatah, alif kasrah, itu a e u gitu kan dulu gitu kan. Ya zaman saya kecil kan metodenya yang apa namanya lazim masih ada Baghdad itu namanya metode Baghdadiyah. Kalau sekarang kan sudah ada ikro, ada qiraati, ada al-barqi ya. Banyak metode. Intinya tadi bagaimana Allah memudahkan betul kita untuk belajar baca Al-Qur'an. Ya, artinya ini kan salah satu bentuk janji Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Allah telah mudahkan sebagai zikir ya, bacaan yang dibaca ya, berikan salat kita. Maka bersyukur ya, dan sekarang masalah tinggal kita bagaimana mau nggak belajar. Belajar nggak boleh malu asal udah tua ya, belajar apa kewajibannya melekat sama kita mau mati itu masih ada belajar ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau di Yang tadi juga Ustaz. Terus juga yang pertanyaan Pak Rasulullah Gatot ya. itu sebenarnya gimana riwayatnya Ustaz? Terus kan bukan cuma tadi, saya juga dengar di rumah saya juga. Oh jadi sekarang malah boleh begitu gitu. Rasulullah dulu kan nggak ada, maksudnya apa? Yang jelas gini, pertama kita mengimani dulu Quran apa adzan itu salah satu bentuk panggilan untuk pemberitahuan waktu sholat sudah masuk, dan itu sudah ada riwayatnya, sudah ada. Ya memang yang ditekan Pak Edison itu ya, memang secara asbabul wurudnya kan prosesnya ya tadi karena dulu bagaimana sih untuk menandakan waktu masuk sholat sudah tiba, ya banyak ide-ide muncul kan sahabat. Ada gini pakai api unggun, wah itu mau kayak orang majusi api kan, wah ditolak gitu. Ada pakai trompet, wah itu mah kayak orang Yahudi kan, ya, nggak mungkin. Gimana ya Rasul kalau pakai lonceng? Wah itu kan masalah nih. Nah, akhirnya belum ada kesepakatan sampai kemudian saat nggak lama pun ada sahabat yang itu bermimpi ya, yang kemudian mengadu Rasulullah, saya bermimpi seperti ini gitu ya, adzan Allah. Nah kemudian nah, itu yang dipilih oleh Nabi. Nah itu merupakan wahyu dari Allah yang kemudian ditetapkan kalimat adzan itu seperti itu. Iya sahabat yang bermimpi yang kemudian. Nah dulu itu kan Nabi itu kan rumahnya sebelah ini mimbar ya, sebelah sininya. Jadi kalau praktis itu memang ada sahabat yang spesialis yang suaranya kencang. Dulu kan belum ada toa. Itu ada mimbar kalau kita nanti umroh di Nabi itu ada kayak tangga ya, yang itu kalau ada itu naik ke atas tuh. Oh, jadi suaranya nah. Ya karena apa? Suara yang paling merdu yang tinggi itu Bilal ketika.
Ya dia spesialis yang memang Allah mungkin ya Allah berikan kelebihan kepada dia. Sehingga kalau untuk perkara adzan waktu salat ya Nabi nggak pernah memang. Tapi kalau dalam kesempatan yang lain kalau misalnya mengadzankan cucunya gitu. Jadi yang selama ini ya seperti itu ya. Yang gak usah di polemik sebenarnya tinggal kita mengimani aja. Cuma kadang orang-orang yang kadang-kadang nyari sensasi, cari apa. Gitu. Tapi saya juga pertanyaan Pak tadi, kenapa Rasulullah nggak ada? Lalu saya sempat mendengar juga, cuma penjelasan lainnya, kenapa Rasulullah nggak ada? Karena itu kan ada standar. Kalau yang asal dalam nama Muhammad berarti pertanyaan berarti ada Muhammad lain selain Muhammad gitu. Penjelasan dari kiai itu namanya Rasulullah nggak ada, empat sahabat pun nggak ada. Kenapa? Nggak dibilang kenapa? Karena lebih utama imam daripada Bilal. Maka sahabat Rasulullah ya nggak ada yang ajar, dia utama di rumah. Rasulullah nggak ajar karena itu ada banyak sahabat. Masa kalau kita panggil nama sendiri gitu kan? Dan ada nabi yang lain. Penjelasannya itu tidak dia bekerja. Ya, walau bisa jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ini maka pada saat itu itu bisa menjelaskan ada. Jadi itu banyak kan. Jadi Sekarang banyak orang aneh gitu. kalau yang ini dicari-cari sama Ya, memang ada orang-orang yang tadi memang orang-orang yang membuat kita ragu dengan keimanannya itu kayak banyak kan belum lama terkait dengan yang doa kan nggak apa boleh dengan pakai bahasa Arab ya karena kita bukan orang Arab ya banyak ya kemudian semua agama benar itu pernyataan-pernyataan yang memang itu dilontarkan orang-orang tadi liberal yang kita buat tadi ragu ya. Padahal udah final untuk seperti itu nggak boleh dibahas lagi yang mengatakan di Ka'bah ada dulu gambar apa Yesus gambar itu udah nggak ada itu ketika Nabi Fatum Mekah udah dihapus semua tuh berhala-berhala termasuk tulisan-tulisan cuman ada orang kemudian oh seolah-olah oh Nabi apa membenarkan padahal Nabi ketika itu memang sedang ada dihapus-hapusin patung-patung kan intip Nabi dan riwayat seperti itu tapi ada orang kemudian ya yang ngomong ulama lagi kan oh kan di Ka'bah aduh ada patung Yesus ada gambar itu nah, ini yang kadang-kadang tadi soal semua agama benar gitu. Padahal semuanya sudah dihapus semua ketika Fathu Makkah itu ya memang ketika itu Nabi belum bersih nengok kemudian kan kenangan lain sampai dibersihkan semuanya karena masih ada patungnya Nabi nggak mau sholat dalam Ka'bah ketika itu kenapa ada ternyata kan rumah yang ada patungnya itu akan tidak akan masuk ke malaikat maka Nabi tunggu dibuang dulu sampai setelah bersih baru jadi ada orang-orang yang sengaja tadi insya Allah betul mah agama samawi Nasrani itu kan sudah terjadi apa namanya kerusakan perubahan tadi memang sekarang ini ya tadilah banyak macam-macamnya kita memang harus hati-hati mensikapinya jangan terima begitu saja bertanya betul kayak di radio insyaallah sesuai pencerahan gitu ya. Pokoknya kalau ada hal-hal yang masih belum ini kita jangan langsung ya klarifikasi tanya insyaallah lebih selamat wallahu a'lam yang penting kita belajar ya cari sumber ilmu dari radio tinggal sumbernya dari mana di TV ya kan di ya internet juga asal orang-orang yang kita anggap punya kredibilitas keilmuan nggak masalah dia ada bukunya apa darinya apa itu yang kita cari bukan kata pendapat saya nah itu yang kalau masih ada rujukannya nah itulah yang hudan tadi petunjuk oh kata Quran begini kata hadis begini itu ya insya Allah berselamat ya. Karena kita kan orang bodoh semua yang nggak mungkin bisa berfatwa istihad seperti itu kita bukan mufti bukan kita sama-sama sedang belajar gitu. Maka hati-hati kita nggak boleh memfatwakan sesuatu yang bukan punya kapasitas kita merujuk ke Majelis Ulama Indonesia enak gitu fatwa sekian nomor sekian dan sekian udah kenapa di situ berkumpulnya para ulama kita mah sekarang ikut aja dan ulama itu ketika berbuat pasti dia merujuk kepada Quran dulu Quran hadis pendapat sahabat diputuskan seperti ini udah ikutin aja
Kita karena nggak punya kapasitas untuk berfatwa, gitu. Jadi nggak boleh kata saya. Nanti biasa kalau begini ketika ada resah di masyarakat muncul fatwa, kan muncul ya kayak di proses apapun ya itu kemudian muncul. Kayak sekarang hukum masalah ya kemarin tentang uang kripto ya apa macam-macam lah yang berhubungan masyarakat. Ya itu ketika menjadi ini dibahas gitu, insyaallah. Baik, karena waktu desa kita cukupkan ya teman sekalian ya. Mari kita senantiasa ya mohon kepada Allah, mudah-mudahan amalan yang kecil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi syafaat bagi kita nanti di akhir nanti. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, alhamdulillah karena kebenaran dari Allah. Mari kita hadir membaca alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.